Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema apakah yang bisa kita ambil berdasarkan bacaan-bacaan pada hari ini? Bacaan pada hari ini, kalimat-kalimat yang pentingnya, misalnya dari bacaan kitab Nabi Yeskiel, Allah bersabda melalui Nabi Yeskiel tentang orang Israel. Ia bersabda, mereka adalah kaum pemberontak, tapi mereka akan tahu bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Ini orang Israel, komunitas bangsa Israel pemberontak. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menyebut, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungiku. Sebelumnya Allah sendiri mengatakan kepada Paulus yang merasa punya duri di dalam dagingnya, yaitu kelemahan-kelemahan jasmaninya, terutama nafsu-nafsunya. Ia minta supaya Yesus atau Allah menghilangkan itu godaan iblis itu. Tapi Allah menjawab bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Biar ada kelemahan tapi bertahan, karena kasih karunia ada padanya. Kemudian dalam Injil Markus, Yesus menjawab orang-orang Yahudi di Nazaret yang tidak percaya atau meragukan Yesus atau menyepelekan Yesus dengan memandang bahwa dia itu hanya anak tukang kayu. Masa bisa berkhotbah seperti itu, bisa membuat mujizat, ya? Justru karena ketidakpercayaan itu, maka perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus itu tidak ada artinya, tidak diakui sebagai mujizat. Ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di tengah keluarganya dan di rumahnya. Saya mengusulkan satu tema, yaitu mari kita bangun iklim keluarga, iklim lingkungan, iklim gereja yang baik. Saya menegaskan tentang iklim. Apa maksudnya di sini? Seorang ahli dari CSIS, Center Strategic for International Studies, mengatakan bahwa dalam satu organisasi, lingkungan, partai, komunitas, ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, orangnya. Pada komunitas mesti ada orangnya. Orangnya baik atau tidak baik. Orangnya punya maksud baik atau punya maksud buruk. Jadi orangnya, ya. Yang kedua adalah sistemnya. Sistemnya itu maksudnya strukturnya, bahkan aturan-aturannya untuk menjalankan komunitas atau lingkungan atau gereja kita, masyarakat kita. Ya. Jadi sistemnya itu berarti struktur dan aturan-aturan, baik undang-undang, ketetapan maupun aturan-aturan yang lain. Ya. Yang ketiga, unsur ketiga adalah iklim. Iklim, suasana di dalam komunitas, di dalam keluarga, dalam lingkungan itu. Ya. Iklimnya itu baik atau tidak baik. Ya. Iklim itu dipengaruhi oleh orangnya, bisa juga dipengaruhi oleh sistemnya. Kalau iklimnya tidak baik karena orangnya, ya orangnya diajak baik-baik untuk bertobat.
Mungkin orangnya baik tapi maksudnya tidak baik kebetulan, membuat iklim tidak baik. Kadang-kadang juga sistemnya yang tidak baik, maka sehingga iklimnya tidak baik. Ya, sistemnya harus diubah, strukturnya diubah. Aturannya mungkin yang kecil-kecil bisa diubah. Ya. Jadi iklim yang kita mau garap pada hari ini, saya tidak bicara tentang orang-orangnya. Orang dalam lingkungan tetap orang itu, tidak bisa diubah-ubah. Ya, lingkungan kita sudah ditentukan mungkin dasar-dasarnya oleh keuskupan. Tapi iklim suasana dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam gereja, itu yang perlu kita garap, karena kita semua terlibat satu persatu di dalamnya. Kita pelaku iklim itu. Ya. Saudara yang terkasih, dari kitab yang bacaan pada hari ini kelihatan bahwa iklim yang tidak baik itu salah satu adalah unsurnya adalah sikap memberontak. Ya. Mungkin psikologi, sosiologi atau ilmu spiritualitas bisa menjelaskan macam-macam unsur tentang iklim yang tidak baik. Tapi berbasis pada bacaan yang kita dengar pada hari ini saja, kita sudah melihat bahwa iklim memberontak itu menciptakan suasana tidak baik. Bangsa Israel sendiri merasa sudah dewasa, sudah bisa mengatur sendiri, punya raja sendiri, bisa mengatur, ya. Maka mereka juga ikut terlibat dalam percanturan politik dunia dengan negara-negara besar. Ya. Bahkan mereka juga cari dewa yang lebih mengenakkan, lebih sensual, ya. Dewa kesuburan dan sebagainya. Sehingga itu memberontak pada Allah yang esa itu. Perbuatan-perbuatan besar Tuhan masa lalu tidak diperhatikan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub yang membimbing Abraham, Ishak, Yakub dan kemudian membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir di bawah Musa, tidak mereka perhatikan, tidak, ya sudah lama, yang baru ini yang kita lihat ke depan. Sikap pemberontak itu dicela oleh Allah sendiri dengan kata-kata melalui murid Yeskiel. Mereka itu pemberontak. Tapi pada hari ini mereka supaya tahu bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka, dan itu Yeskiel yang berbicara mengajak mereka supaya bertobat, ya. Maka komunitas yang baik itu menghindari itu sikap memberontak, ya. Menghindari itu sikap melawan terhadap lingkungan, terhadap gereja. Kalau ada apa-apa dibicarakan baik-baik, ya. Jangan berdiam-diam di belakang dan melawan, ya. Melawan gereja sendiri, melawan pimpinan, melawan lingkungan dan sebagainya, ya. Saya tidak tahu keadaan di Lumajang, saya rumah sakitnya. Tapi itu anjuran dari bacaan pada hari ini. Nabi Yeskiel menganjurkan supaya orang bertobat, jangan memberontak. Dan fungsi Nabi Yeskiel adalah mengingatkan supaya mereka bertobat. Suasana memberontak itu, rewel atau rebel, ya, itu tidak baik. Kadang-kadang kita juga jadi pemberontak-pemberontak kecil tapi sadar lagi, baik, ya. Tapi selalu ada saja di dalam komunitas itu. Ya kita ajak baik-baik, kita dekati bagaimana itu. Kita menjadi nabi seperti Yeskiel, mengingatkan supaya kita rukun, ya, kita bersama-sama berjalan bersama-sama. Kalau sikap memberontak itu, maka sebenarnya bukan cuma tidak mengakui karya-karya besar Allah, melainkan juga tidak percaya pada kehadiran Allah sendiri yang aktif, yang menyelamatkan. Yesus menghadapi soal yang sama di sini. Yesus pergi ke Nazaret dan orang-orang di sana tidak bisa menerima dia.
tidak bisa menerima bahwa ia hebat dalam berkhotbah, ia hebat dalam mengasihi orang, menyembuhkan orang sakit, perbuatan belas kasih Allah itu dilakukan. Dan itu tidak dilihat sebagai karya Allah, hanya dilihat sebagai penyembuhan-penyembuhan saja. Maka dikatakan tidak satu pun Yesus membuat mujizat di tengah-tengah mereka, kecuali menyembuhkan orang-orang sakit. Menyembuhkan orang sakit suatu peristiwa mujizat sebenarnya bagi orang yang percaya, ya, yang tidak masuk akal sebenarnya itu. Tapi bagi orang yang tidak percaya itu suatu yang biasa saja. Tabib bisa menyembuhkan orang, dokter bisa menyembuhkan orang. Tapi perbuatan besar Allah melalui Yesus tidak diakui. Maka perbuatan itu juga sebenarnya memberontak melawan Yesus sendiri. Melawan kehadiran Yesus sebagai anak Allah yang hidup, yang berkuasa. Ya. Saudara terkasih, maka hindarilah sikap-sikap yang berontak sini. Hendaklah rukun, ya. Kalau ada apa-apa, ya ditanya persoalannya apa, ya, supaya jelas. Kalau jelas persoalannya lalu bisa didiskusikan, ya. Baik. Alasan memberontak itu apa? Tadi kita katakan bahwa orang Israel merasa sudah dewasa, sudah bisa mandiri tanpa Allah. Mereka mencari Allahnya sendiri. Di dalam komunitas juga lain kali kita masing-masing orang dewasa, ya. Ada iklim kebebasan, ya. Iklim berpunya hak suara, iklim apalagi, ya. Tapi sebaiknya semua itu ditata supaya rukun, jangan sampai tidak percaya kepada lingkungan, akhir-akhirnya tidak percaya kepada Allah sendiri, akhir-akhirnya tidak percaya pada Yesus sendiri, keluar dari gereja Katolik, ya. Maka iklim yang baik itu perlu diciptakan di dalam lingkungan itu. Unsur yang kedua yaitu yang merusak iklim itu menurut bacaan pada hari ini saja, ya, yaitu pamer sombong, ya. Memamerkan perbuatan-perbuatan besarnya, memamerkan kehebatannya, bahkan kehebatannya mungkin lain kali dalam bentuk baik, perbuatan-perbuatan baiknya yang dilakukan dipamerkan, ya. Dia tidak sadar, kita tidak sadar bahwa kita punya kelemahan-kelemahan, ya. Paulus sendiri tidak mau pamer, tapi dia mau pamer tentang kelemahannya, tentang dia mengalami kelemahan itu. Kelemahan daging, seperti duri yang menusuk-nusuk dalam dagingnya, yaitu kelemahan nafsu itu. Ya, nafsu apa? Macam-macam nafsu. Pokoknya nafsu badaniah. Mungkin nafsu makan, rakus makan, ya. Nafsu seksual, nafsu mau membenci orang, ya. Nafsu untuk membalas dendam, ya. Nafsu itu. Dia merasa lemah. Dia merasa dan berdoa pada Allah 3 kali supaya dicabut iblis itu. Tapi Yesus mengatakan, cukuplah karuniaku untukmu. Rahmatmu cukup untuk menguatkan engkau supaya engkau bertahan, ya. Maka Santo Paulus kemudian hanya mengatakan, saya lebih bermegah dalam kelemahanku, mengakui kelemahan dan bangkit maju, ya. Sudah yang terkasih, kalau di dalam lingkungan juga ada pamer, maka juga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam lingkungan, menimbulkan rasa tidak enak. Pamer itu, sombong itu sebenarnya tanpa sadar merendahkan orang lain. Menyinggung orang lain, ya, atau menjadi tertawaan orang, ya.
ada kalau kita mau menjadi komunitas yang baik maka perlu rendah hati. Perlu rendah hati, ya. Ada pepatah di lingkungan di kalangan pastor zaman dahulu yaitu ama nesciri et pronicilo reputari. Ama itu cintailah, nesciri berarti tidak dikenal, cintailah tidak dikenal. Pronihilo reputari, ya. Reputasinya itu tidak punya reputasi, tidak punya apa-apa untuk direputasikan. Ya, itu suatu sikap rendah hati untuk tidak pamer, untuk kerja baik-baik, ya, kerja baik-baik. Yang penting bekerja untuk Tuhan, biarpun tidak viral, tidak dipuja, tidak populer di kalangan orang, ya. Itu perlu rendah hati, ya, tidak pamer, tidak sombong, ya. Nah, komunitas iklim yang baik itu yang kita harus perlu ciptakan suasana supaya dengan rendah hati orang bisa saling rukun, saling menghargai, ya, supaya keadaan baik, ya. Nah, kalau iklim yang baik yang tanpa pemberontakan dan tanpa kesombongan ini, tapi ada kerendahan hati dan saling mendukung, maka terjadilah suatu lingkungan yang baik. Saya tidak menafikan ada unsur-unsur yang lain, tapi bacaan pada hari ini menggiring kita ke sana. Mengapa kita harus menciptakan iklim yang baik? Karena raison d'être dari komunitas, dari keluarga kita, dari gereja kita itu adalah dua misi. Mengapa kita membentuk keluarga? Mengapa kita membentuk lingkungan? Mengapa kita membentuk gereja? Ada dua hal yang ditunjuk oleh Yesus. Yesus ketika berdoa, ya, dia berdoa supaya para rasul dan orang-orang yang percaya atas pemberitaan para rasul itu bersatu, ya, bersatu. Yesus membangun gereja untuk bersatu sebagai satu komunitas. Doanya yaitu supaya kita juga semua bersatu. Itu komunitas, itu persekutuan. Itu misi kita yang pertama, membangun gereja, yaitu membentuk komunitas itu sendiri, persekutuan itu sendiri. Raison d'être atau alasan keberadaan dari komunitas itu adalah misi kita berkumpul untuk bersatu itu. Misi yang kedua adalah supaya dunia percaya bahwa Allah yang telah mengutus Yesus Kristus. Persekutuan kita itu menjadi satu unsur untuk pewartaan. Kalau iklim kita dalam gereja Katolik itu baik, dalam lingkungan kita baik, dalam keluarga kita baik, maka itu juga berita bagi orang-orang supaya mereka itu juga percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, dia adalah putra Allah yang diutus ke dunia ini, ya. Oleh karena itu bagaimana kita bisa menegaskan mau membentuk iklim. Pertama, kalau kita berdoa aku percaya credo, ya, di dalam misa selalu ada bagian credo itu. Credo itu artinya apa? Saya percaya, aku percaya. Ya. Percaya apa? Pada Allah dan pada perbuatan-perbuatan besar Allah. Coba teliti baik-baik itu semua. Credo itu suatu ungkapan kepercayaan pada Allah. Kita mengabarkan kembali pada Allah, mengakui perbuatan Allah, maka kita juga mengakui kehadiran Allah. Dalam doa rosario itu selalu dimulai dengan credo. Ya cuma satu kali, tapi penting. Salam Marianya 50 kali, tapi ingat doa Salam Maria juga adalah suatu peristiwa besar dari Allah. Salah satu bagian dari credo saja. Allah mengutus Yesus, ya, melalui Bunda Maria, lahir dari Bunda Maria. Jadi iklim bisa diciptakan dengan juga menegaskan kembali, ya, iman kita pada Allah, pada kebesaran Allah, kehadiran Allah sendiri, dan rendah hati mengakui kelemahan-kelemahan kita. Saudara yang terkasih, semoga
kita sekalian bisa menciptakan suasana baik dengan tidak memberontak pada Allah dan tidak pamer dengan kehebatan kita, dan kita menjadi satu bersekutu dalam komunitas, dalam keluarga dengan dua alasan besar, yaitu supaya kita sungguh-sungguh bersatu dan supaya dunia percaya bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang mengakui Yesus sebagai utusan Allah, sebagai putranya sendiri yang diutus ke dunia ini. Mari kita bangun iklim yang baik di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Semoga demikian.